wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Resmita selaku dosen mata kuliah Kreativitas Berpikir Kritis. Perkenalkan, saya Managung Ansori dengan NIM 2110101011034. Di sini saya akan menjelaskan atau meresum materi dari pembelajaran kreativitas berpikir kritis. Untuk materi yang pertama yaitu menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif, yaitu implementasi strategi bisnis. Yang pertama, rencana strategi bisnis berupa dokumen tertulis yang berisikan feedback dan report yang berguna untuk bahan evaluasi bahwa rencana tersebut berjalan dan sesuai target. Yang kedua, sosialisasi strategi bisnis. Apapun yang harus dilakukan untuk mensosialisasikan petunjuk operasi baru yang diharapkan perusahaan. Yang ketiga, praktek strategi bisnis. Bagaimana agar setiap orang mau melakukan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka perusahaan kita akan memetik hasil dari implementasi strategi bisnis. Yang selanjutnya ada cara menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Yang pertama ada analisis lingkungan eksternal dan internal. Untuk analisis eksternal yaitu meliputi analisis pasar, komunitas, kompetitor, dan supplier. Kebijakan pemerintah baik makro dan mikro serta mengidentifikasi arah, budaya, tren dan teknologi, sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk analisis internal yaitu meliputi kemampuan sumber daya manusia, sumber daya lingkungan kerja, aset penunjang, dan modal lainnya. Yang kedua, lakukan analisis SWOT dan STP. Yang ketiga, formulasikan strategi. Yang keempat, implementasikan strategi. Yang kelima, monitor dan evaluasi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen, inovasi, dan strategi yang mendukung implementasi bisnis. Untuk prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama ada fokus pada pelanggan. Inovasi harus berpusat pada kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, kultur inovasi. Ciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan kolaborasi. Untuk poin yang ketiga yaitu kolaborasi dan keterbukaan. Inovasi seringkali muncul dari kolaborasi internal maupun eksternal. Yang keempat, pengelolaan risiko. Inovasi sering melibatkan ketidakpastian, sehingga manajemen risiko menjadi penting. Untuk yang kelima, peningkatan berkelanjutan. Inovasi bukan hanya tentang perubahan besar, tetapi juga perbaikan kecil yang konsisten. Untuk yang poin yang keenam yaitu penggunaan teknologi. Teknologi sering menjadi katalis untuk inovasi. Kemampuan visioner. Pemimpin harus menginspirasi dan mendorong inovasi. Strategi yang mendukung implementasi inovasi dalam bisnis. Yang pertama ada strategi diversifikasi, yaitu mengembangkan produk atau layanan baru untuk memasuki pasar baru. Yang kedua strategi diferensiasi, yaitu menawarkan sesuatu yang unik untuk bersaing di pasar. Yang ketiga strategi proaktif, mengantisipasi tren dan kebutuhan pasar sebelum kompetitor. Yang keempat, strategi inovasi terbuka atau open innovation, yaitu mengintegrasikan ide dari luar organisasi. Yang kelima, strategi peningkatan nilai atau value innovation, itu dengan mengurangi biaya sekaligus meningkatkan nilai pelanggan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengembangkan rencana aksi untuk mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis dalam jangka panjang. Untuk yang poin yang pertama yaitu membentuk visi dan misi,
yang berotoritas pada inovasi, yaitu dengan langkah perusahaan untuk mencerminkan komitmen terhadap kreativitas dan inovasi. Yang kedua, membangun budaya inovasi. Untuk langkah yaitu ciptakan lingkungan kerja yang mendorong eksperimen dan kolaborasi. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas kreativitas, yaitu dengan langkah rekrut individu dengan pola pikir kreatif dan inovatif. Yang keempat, mengadopsi teknologi dan alat pendukung, itu dengan langkah investasi dalam teknologi yang mendukung kreativitas dan inovasi seperti alat kolaborasi digital. Gunakan data dan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan inovatif. Yang kelima, menciptakan struktur dan proses untuk inovasi, yaitu dengan langkah bentuk tim inovasi khusus yang bertugas mengembangkan ide-ide baru. Buat proses pengelolaan inovasi mulai dari ideasi hingga eksekusi. Untuk poin yang keenam yaitu mendorong kolaborasi eksternal, yaitu dengan langkah jalin kemitraan dengan startup, universitas atau lembaga penelitian. Untuk poin yang selanjutnya, menguraikan evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif dan pendekatan berpikir kritis yang diterapkan dalam bisnis nyata. Yang pertama ada identifikasi masalah dengan berpikir kritis, yaitu dengan pendekatan definisikan masalah dengan jelas menggunakan data dan bukti. Gunakan alat analisis seperti root cause analysis atau RCA untuk menemukan penyebab utama. Yang kedua, generasi ide dengan pemecahan masalah kreatif, yaitu dengan pendekatan gunakan teknik brainstorming atau mind mapping atau scamper untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang selanjutnya ada dorongan tim lintas fungsi untuk berkontribusi. Jangan menilai ide terlalu cepat. Fokus pada kuantitas sebelum kualitas. Yang ketiga, evaluasi dan pilihan solusi. Gunakan matriks keputusan atau analisis biaya manfaat untuk mengevaluasi ide. Pilih solusi yang memiliki dampak besar dengan risiko rendah. Libatkan data dan simulasi untuk menguji solusi sebelum implementasi. Yang keempat, implementasi solusi. Buat rencana aksi yang terstruktur dengan tanggung jawab dan tepat waktu. Mulai dengan skala kecil untuk menguji efektivitas solusi. Pantau pelaksanaan dan kumpulkan umpan balik dari pelanggan dan staf. Untuk yang kelima, evaluasi hasil. Gunakan KPI untuk mengukur keberhasilan seperti waktu penyajian, kepuasan pelanggan, dan peningkatan pendapatan. Bandingkan hasil sebelum dan sesudah implementasi solusi. Lakukan penyesuaian berdasarkan temuan selama evaluasi. Untuk materi yang terakhir yaitu rangkuman evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif dengan pendekatan berpikir kritis pada studi kasus perkebunan kelapa sawit, yaitu di kampung saya, yaitu identifikasi masalah dengan berpikir kritis. Yang pertama ada deforestasi. Pengunduran hutan membuka lahan perkebunan kelapa sawit dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya isu lingkungan. Penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan dapat mencemari tanah dan air serta mempengaruhi kesehatan ekosistem. Yang selanjutnya ada kondisi sosial dan kesejahteraan pekerjaan. Upah rendah, hak pekerjaan yang terbatas, dan kondisi kerja yang tidak aman dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Selanjutnya
tantangan perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi produktivitas kelapa sawit serta memperburuk kerusakan lingkungan. Generasi ide dengan pemecahan masalah kreatif yang pertama, sertifikasi berkelanjutan atau RSPO, yaitu mendorong perusahaan kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikasi RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil yang menjamin bahwa produk kelapa sawit yang dihasilkan berasal dari perkebunan yang dikelola dengan cara ramah lingkungan dan sosial. Selanjutnya ada restorasi lahan, pengembangan program restorasi lahan untuk memperbaiki ekosistem yang rusak akibat konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Untuk evaluasi dan pilihan solusi, yang pertama ada kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerjaan dengan standar hidup yang lebih baik dan akses yang lebih adil terhadap hak-hak dasar mereka. Keberhasilan lingkungan, penurunan laju deforestasi, peningkatan kualitas tanah dan air, serta berkelanjutan keanekaragaman hayati. Untuk kesimpulan, pemecahan masalah kreatif dengan berpikir kritis dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan bagi industri kelapa sawit. Itu diperlukan kolaborasi antar pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua pihak mendapat manfaat dari pertumbuhan industri ini tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan mengintegrasikan pendekatan berpikir kritis, berkelanjutan, dan inovasi dapat dicapai untuk memastikan bahwa industri kelapa sawit dapat berkembang secara bertanggung jawab di masa depan. Mungkin itu dari rangkuman atau resume dari tugas kreativitas berpikir kritis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.